Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita lagi ya tentang penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Da'wah Dawa tentang bagaimana ya dampak-dampak kemaksiatan dalam kehidupan. Di antara dampak-dampak kemaksiatan dalam kehidupan adalah kehampaan hati. Mungkin kita kalau ngelihat kehampaan hati ini, kita ngelihatnya dengan pandangan yang ringan. Antum tahu enggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan neraka dan dimasukkan manusia ke dalamnya karena masalah ini. Ya, hatinya hampa. Dan bahkan perkara kebenaran yang kita tahu dan sulitnya kita untuk praktek dengan kebenaran itu karena ini. Kita tahu dan sadar bahwa hal itu merupakan sebuah kebenaran, tapi kita masih susah buat ngelakuin dan bahkan jauh dari hal ini karena perkara ini, hampa hati. Makanya kehampaan hati ini bukan perkara yang remeh. Dari hampanya seseorang hatinya tadi menjadikan semuanya hancur. Bahkan yang harusnya dia hidup mudah dan bahagia berubah 180 derajat jadi kacau dan sengsara. Semua karena apa? Hatinya hampa. Jadi ketika seseorang hampa hatinya, dia melihat di depannya sebuah jalan, tapi dia nggak bisa menuju ke jalan itu. Dia melihat di depannya sebuah solusi hidup yang jelas dan nyata, kalau dia ngelakuin itu pasti enak. Tapi dia tidak bisa menggapai itu. Dengan berbagai macam penghalang yang ujung-ujungnya semuanya balik kepada penyakit ini, hampa hati. Ya, makanya sering kita mengatakan kenapa sih banyak orang yang kemudian masih melakukan kemaksiatan padahal mereka tahu bahwa maksiat itu nggak enak. Karena ini alasannya. Kalau orang sudah hatinya hampa, ya apapun yang dia tahu dari perkara yang hak, mereka akan jauh dari yang hak. Apapun dari perkara yang membuat mereka mengatakan hidup bahagia, mereka akan jauh dari hidup bahagia yang sebenarnya. Nah, hampa hati ini bukan tanpa alasan. Alasannya jelas, kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kadang-kadang sering mengatakan, masa ada manusia yang gak punya perasaan? Perasaannya hancur dan hilang, ya karena ini penyakitnya. Kenapa manusia tega, durhaka dan bunuh ibunya sendiri? Mereka bisa menjadi orang yang tega karena ini. Ya. Makanya perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan kita selama ini tentang kenapa banyak manusia yang dia tahu kebenaran, bahkan mereka bisa mengatakan dengan dalil sekalipun, namun mereka tidak bisa praktek. Ya karena ini. Dikatakan wahsyah yajiduhal asi. Tahu istilahnya wahsyah? Wahsyah ini kehampaan hati. Ya. Didapati ya oleh pelaku kemaksiatan fi qalbihi bainahu wa bainallah. Yang lebih kita perlu pahami adalah yang tahu perasaan hampa hati ini cuma dirinya sama Allah tok.
Jadi perasaan ini muncul secara individual. Hanya setiap jiwa yang dia bakal merasakan, setiap jiwa yang masuk dalam ini. Jadi orang lain tahu nggak kalau ini hampa hatinya? Jawabannya enggak. Orang yang hampa hati kadang-kadang kita nggak bisa nilai dari dohirnya. Dohirnya dia bisa sholat, tapi kalau hatinya hampa, sholatnya cuma sekedar penggugur aja. Maka antara dia ibadah dengan tidaknya sama. Nah, kadang kita mengatakan, kenapa orang ya Allah fulan tuh sudah luar biasa, faham tentang perkara halal haram. Mereka faham juga beserta dalilnya, tapi kenapa akhlaknya seperti itu? Jawabannya, orang ini tahu punya senjata tapi nggak bisa pakai karena hatinya hampa. Ya, ini yang luar biasa penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh orang-orang sekitarnya. Hanya dia sama Allah aja yang tahu, yang merasakan secara langsung. Ya, makanya la tuwazinuha wala tuqarinuha laddata aslan walau ijtama'at lahu laddatan dunya bi asriha lam tafwi bitilkal wahsyah. Sampai dikatakan apa? Sama sekali tidak dapat dibandingkan. Ya. Dengan apa? Kelezatan apapun. Ya. Meskipun seluruh kelezatan dunia kumpul sama dia, sampai-sampai apa? Tetap saja dia tidak akan pernah mampu menutupi rasa hampa hatinya. Orang kalau sudah kena penyakit hampa hati, walaupun dia punya dunia dan seisinya, tetap hidupnya akan hancur. Tidak bisa ditutupi dengan usahanya sendiri. Berarti cara baliknya gimana? Ya nutup penyebabnya, yaitu apa? Maksiatnya. Dan ini yang sering dipungkiri sama orang. Kenapa? Karena nggak kelihatan sama orang lain. Jadi yang bisa nyadarin siapa? Dirinya sendiri. Dan yang bisa ngingetin dia buat balik sama Allah siapa? Kesadaran dia sendiri. Jadi kalau selama sekitarnya ya tidak ngasih peringatan sama dia dan dia tidak mau tahu, nggak bakal tuh hilang penyakit. Dia akan terus seperti itu walaupun punya dunia dan seisinya. Dia akan menutupi kehancuran dirinya dengan sikap palsu. Anda tahu sikap palsu gimana? Orang ngomongnya saya bahagia, tapi aslinya hancur. Ini namanya apa? Bersikap palsu, nipu diri sendiri. Dia mengatakan saya ini dimudahin sama Allah. Buktinya apa? Saya punya segalanya. Padahal aslinya dia tidak bisa merasakan lezatnya. Makanya sampai dikatakan apa? Walaupun istilahnya kelezatan semua kumpul sama dia secara dohir, tapi tetap dia tidak bisa merasakan kelezatan itu satu-satu. Tidak ada yang bisa dirasain sama sekali. Antum kalau makan, kayak orang sakit gimana? Dikasih makanan paling enak, orang sekitarnya ngomong, ini zen luar biasa. Tapi dia rasanya apa? Semua rasanya tawar. Persis. Makanya disebut dengan hampa hatinya. Kalau kita masih bicara hampa lisan, masih enak. Paham ya? Fisik masih oke. Lidah aja bermasalah. Tapi kalau sudah hatinya hampa, semua kelezatan, apapun bentuknya, semua akan jadi biasa. Kalau sudah penyakit ini terjadi, maka hidup kita di dunia nggak lebih luas dibanding dengan apa? Sangkar burung. Semua akan antum lihat sebagai bentuk yang sempit dan sengsara. Ini yang ngeri. Namanya apa? Siksaan sebelum masuk kepada siksaan yang sebenarnya. Jelas? Nanti kita lihat bentuk-bentuknya bagaimana Allah kasih hampa hati. Kemudian juga dikatakan wahadal amr la yahissu bihi illa man kana fi qalbihi hayah. Ini yang lebih ngeri lagi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, perkara ini tidak bisa dirasakan. Tahu hassa yahissu, dirasakan ya, atau istilahnya disadari dengan dia merasakan lebih dalam perkara ini
tidak bisa disadari kecuali bagi orang yang hatinya hidup. Jadi kalau manusia mulai hidup hatinya, dia baru sadar kalau dulu selama ini dia hampa hatinya. Tapi kalau hatinya sudah mati, sadar nggak dia hampa? Enggak. Jadi walaupun rasanya nggak ada rasanya, tetap dia merasa enjoy dan nutupin dirinya. Ini yang ngeri. Makanya ya dikatakan juga walima li jurhin bimayyitin ilam. Makanya disebutkan oleh penyair apa? Ini kata penyair. Penyair mengatakan luka itu tidak akan pernah menyakitkan bagi orang yang sudah mati. Antum kalau sudah orang tahu sudah mati, antum sobek-sobek kerasa nggak? Mati sama. Orang kalau sudah hatinya mati, ya dikasih tahu dia salah, dia berbuat merugikan orang lain, ya banyak orang mengeluh tentang dia, sadar nggak? Jawabannya enggak, karena sudah mati. Hidupnya dia jauh dari kebahagiaan, dia jauh dari Allah, nggak sadar karena sudah mati. Ini yang bahaya. Makanya orang kalau sudah mulai hatinya hidup, Allah mulai kasih hidup hatinya, dia baru sadar. Makanya sering kita, ya ketika kita mulai menikmati nikmatnya ibadah, yang pertama kali kita kayak ingat apa? Apa? Dosa. Jadi orang mulai balik sama Allah, yang pertama kali dia ingat adalah dosa. Karena dia tahu dari situ buat hidupnya dulu hancur. Jadi orang mulai sadar hatinya hampa, ya ketika Allah mulai kasih hidup hatinya, dimulai dikasih hidup. Tapi kalau sudah mati jangan diharapin. Jelas? Kemudian balik lagi. Walau lam tutrak ad-dunub illa hadaran min wuku'itil kalwahsyah. Sampai kemudian dikatakan apa? Seandainya dosa itu tidak ditinggalkan, ya, melainkan untuk menghindari kehampaan, istilahnya gitu, ya. Lakanal akil hariyan bitarkiha, maka kemudian orang-orang yang berakal itu pasti akan apa? Berusaha untuk ninggalin. Jadi istilah kita, ya, menjauhi kemaksiatan, ya, dan berusaha menyadarkan hati itu untuk menjadikan hati ini tetap hidup. Kalau kita mulai dekat maksiat, antum tahu nggak? Penyakit, ya. Orang kalau sudah sakit badannya, cara untuk menyelesaikan penyakitnya pakai apa? Ke dokter, betul nggak? Ya kan? Terus ngapain? Minum obat. Sama. Kalau sudah hati kita kena penyakit, cara nyelesainnya gimana? Tanya sama orang tentang bagaimana menghindari kemaksiatan. Itu caranya. Yang disebut dengan ke dokter. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian apa? Minum obat. Dengan cara apa? Berzikir. Kemudian apa? Baca Quran. Ya, kemudian apa? Menjauhi teman-teman yang buruk. Ini istilahnya kayak orang minum obat kemudian ke dokter. Jadi ke dokter kemudian minum obat. Dokter akan nyariin apa? Rubah lingkunganmu, perbaiki dirimu, ya, dekatkan dirimu kepada Allah. Semua kata-kata itu ketika dipakai kayak orang minum obat, persis. Kalau sudah kayak gini, hatinya mulai sehat, maka sama. Ya. Kalau sudah orang hatinya mulai sehat, mereka akan jauh dari kehampaan hati. Mulai dia bisa ngerasain enaknya hidup di dunia. Makanya sampai Imam Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, barang siapa yang belum masuk surganya dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surganya akhirat. Karena orang yang hatinya hidup, mereka pada dasarnya kayak hidup di surganya dunia. Kalau sudah mereka masuk ke dalam surganya dunia, apa yang terjadi? Akhiratnya juga akan masuk surga. Jelas, mereka yang disebut masuk ke dalam surganya di dunia, mereka merupakan orang-orang yang hidupnya beruntung, disebut dengan falah. Ya, muflih. Jelas? Oke. Kemudian disebutkan lagi
wa syaka rajulun ila ba'dil arifin wahsyatan yajiduha fi nafsihi faqala lahum. Ya, kemudian ada orang-orang yang mengadu kepada sebagian orang-orang yang arif, yang bijaksana tentang apa? Wahsyah, tentang kehampaan hatinya yang dia dapatkan pada dirinya sendiri. Maka kemudian dia dikasih nasihat. Apa nasihatnya? Ini nasihatnya. Idza kunta qad au hashtakal dunub fada'ha idza syi'ta wasta'nis. Kalau engkau telah merasakan hampanya karena dosa, maka tinggalkanlah jika engkau mau dan raihlah kebahagiaan. Berarti orang yang tidak mau ninggalin dosa sama dengan dia tidak mau bahagia. Selesai. Jelas. Apapun yang dilakukan dan dirasakan oleh manusia ketika melakukan dosa dalam bentuk kebahagiaan sesaat, pada dasarnya itu bukan bahagia. Saya mau tanya, orang mabuk, mereka ngomong dirinya bahagia enggak pas mabuk? Betul kan? Ya. Kalau enggak bahagia enggak mungkin diulang. Sepakat ya? Oke. Setelah selesai mabuk, bahagia? Ya sudah. Jadi para pelaku kemaksiatan, mereka merasakan bahagian enggak ada bedanya sama pemabuk, persis blok. Sudah. Selesai sengsara, selesai sumpek. Buat nutupin sumpeknya gimana lagi? Mabuk lagi. Itu yang dilakukan oleh pelaku kemaksiatan. Makanya kenapa mereka merasa aman? Karena ketika mereka merasa aman, mereka lagi nutupin dengan apa? Dengan maksiat. Ketika keluar ngerasa aman enggak? Tahu dirinya salah, sumpek balik lagi, gimana caranya? Nutupin maksiat lagi. Jadi maksiat tutup maksiat, ini penyakitnya. Makanya Allah mengatakan apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Allah tambahin penyakitnya. Dengan cara apa? Allah takdirkan dia, kata Imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, hukuman kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya. Karena dia buat nutupin dosanya, buat nyenengin dirinya, sesaat balik lagi maksiat lagi. Sama para pelaku, ya, peminum, ya, pelaku kemaksiatan itu sama ritmenya, model hidupnya sama. Buat dia sumpah kebalik lagi, senang sesaat, ngelupain lagi dengan cara apa? Minum lagi. Makanya ya ikhwah, kita tahu di sekitar kita banyak perokok, betul nggak? Jangan jauh-jauh. Kenapa orang kalau ngerokok lagi kencang, ya, apa yang terjadi kira-kira? Kenapa dia kencang rokoknya? Stres. Persis. Jadi kalau kita bicara pelaku kemaksiatan, mereka melakukan kemaksiatan buat pelarian. Ya, perokok, mereka merokok buat apa? Pelarian. Nah, kenapa mereka lagi, maaf ya, di belakang, ke belakang, kemudian ngerokok? Ngapain? Berkhayal. Mereka memikirkan, kenapa ya kok gini? Stres pada dasarnya. Maka ketika manusia menyelesaikan masalahnya, melupakan Allah, maka mereka akan nutupin dengan cara apa? Maksiat. Tapi kalau mereka menyelesaikan masalahnya dengan kembali kepada Allah, mereka nggak bakal nutupin pakai maksiat, nggak bakal, tidak akan. Ngapain? Dekat. Ngapain? Memperbaiki diri. Karena mereka sadar, orang-orang yang hatinya hidup, mereka sadar bahwa yang memiliki solusi dalam setiap masalahnya adalah Allah Azza wa Jalla. Plak. Sudah. Maka orang yang kembali kepada Allah disebut sebagai orang-orang yang cerdas. Maka orang yang tanya tentang masalah hampanya hati, ya, mereka pada dasarnya kayak pergi kemana? Ke dokter. Jelas, cari solusi. Caranya apa? Tinggalin maksiat. Kenapa? Karena kalau engkau mau, ya, engkau akan hidup bahagia. Kalau enggak, ya sudah, hidupmu balik ke situ lagi. Ya, kemudian apa? Walaysa ala qalbin amrun min wahsyatid dzambi ala dzambi fallahul musta'an. A'udzubillahi min dzalik.
Karena tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati daripada kehampaan disebabkan apa? Maksiat. Jelas? Oke. Kemudian kenapa ini bisa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati itu barometer. Sebagaimana Rasulullah katakan, ala inna fil jasadi mudghah. Manusia baik sama buruknya ya itu tergantung dari satu bagian tubuh dari semua total. Apa itu? Rasulullah istilahkan segumpal darah. Betul enggak? Ya. Fa in saluhat idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik, karena segumpal darah ini punya pemimpinnya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan para ulama yang lainnya mengatakan belajar tentang amalan hati itu lebih utama daripada belajar tentang amalan anggota tubuh. Karena hati ini pemimpin, anggota tubuh apa kata hati? Anu tahu, sikap kita di depan manusia itu bisa nipu orang. Dengan mengatakan kita bisa melakukan yang terbaik sampai orang melihat kita sebagai apa? Orang soleh. Tapi hati kita gak bakal bisa menipu Allah. Dan yang Allah hukum dan yang Allah kasih dampak baik dan buruknya gara-gara anggota tubuh atau hati. Persis, selesai. Makanya jangan pernah kita mengatakan, ya Allah, saya ini kurang baik apa? Orang nilai saya baik. Tanya sama hati kita sendiri. Ya, makanya sering kadang-kadang saya sudah berbuat baik sana ke sini. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan semua itu karena Allah? Kalau kita belum melakukannya karena Allah, walaupun kita sudah melakukan kebaikan seluruh dunia, kita bisa disebut baik enggak? Enggak. Selesai. Paham ya? Karena yang bicara jujur hanya hati kita. Orang-orang munafik itu, ya, sahabat tahu nggak kalau dia munafik? Ada yang tahu nggak sahabat? Sahabat nggak ngerti. Sampai Rasulullah ngomongin orang-orang munafik cuman sama satu orang sahabat, Hudzaifah bin Yaman. Cerita tentang siapa munafik, nggak ada yang tahu sama sekali. Kecuali yang jelas terang-terangan nifaknya. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul itu jelas-jelas terang-terangan. Yang lainnya dengan sifat munafiknya nggak ada yang tahu. Sampai para sahabat mengira dirinya juga masuk ke dalam munafik. Dan munafik ini ya ikhwah ada dua jenis. Jangan salah. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Ya, Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu nifak apa? I'tiqad. Nifak itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada nifak yang mengeluarkan seseorang dari agama. Jadi posisinya mereka kayak orang kafir. Yang disebut dengan apa? Nifak i'tiqad, yaitu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Ini yang disebut dengan nifak keyakinan. Dan itu yang Allah sebutkan sesungguhnya orang munafik itu di keraknya neraka. Jelas. Dan munafik yang terjadi di zaman Rasulullah adalah i'tiqad. Ada yang disebut dengan nifak amali. Ya, nifak amali adalah nifak amal, menyembunyikan keburukan, menampakkan kebaikan. Makanya dikatakan ayatul munafiki salas. Ciri-ciri orang munafik 3. Apabila dia berkata berdusta. Paham ya? Di antaranya. Nah, ini yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, ini disebut dengan nifak kecil. Ya, nah nifak-nifak yang seperti inilah ya yang menampakkan seseorang tentang kebaikan dirinya, makanya nggak kelihatan. I'tiqad juga sama, nggak kelihatan. Tapi yang menjadikan seseorang itu dinilai adalah hatinya, makanya Allah yang lihat hatinya. Jelas? Oke. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ala wahya al-qalb. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 106 sampai 108. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ya, sekarang pertanyaannya nih,
lisan kita mengatakan kata-kata kafir. Ya. Pasti kafir enggak? Pasti enggak? Ada penjelasannya. Lihat. Tapi kalau hati kita kafir, lisan kita taat. Bisa kafir enggak? Jelas. Paham di sini? Makanya kata Allah SWT, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Ya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman. Maksud apa? Dalam artian di sini dia melakukan perbuatan kekafiran. Ada yang enggak kafir dia. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang dipaksa buat melakukan perbuatan kafir sedangkan hatinya dipenuhi keimanan. Mereka dipaksa. Dan ini Allah kasih kesempatan di zaman Rasulullah SAW dan setelahnya. Kalau sebelumnya nggak diampuni, sebelumnya nggak bisa. Tapi begitu ayat ini turun, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ngasih rukhsah. Orang kalau perbuatannya kafir karena terpaksa, kalau enggak mereka dibunuh. Sedangkan hatinya beriman, maka tetap pada hatinya. Jelas, karena dipaksa. Tahu dipaksa nggak? Dia di bawah tekanan. Kalau enggak engkau akan mati. Terjadi enggak? Terjadi pada sahabat, keluarganya Yasir. Ya, Yasirnya, ya, itu diperbuat seperti itu. Kenapa? Bapak ibunya dibunuh. Ya, coba Ammar ya, Ammarnya diperbuat seperti itu. Sedangkan bapaknya Yasir dan ibunya, bahkan ibunya adalah wanita yang pertama kali mati syahid. Ditusuk kemaluannya sampai nembus ke mulutnya. Jadi satu badan itu sih. Ini yang terjadi, ikhwah. Ya. Walakin man syaraha bil kufr. Nah, akan tapi apa? Orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, sadran fa'alaihim ghadabun minallah, maka mereka akan mendapatkan murkanya Allah Azza wa Jal. Walahum adabun azim, mereka akan mendapatkan apa? Adab yang pedih. Kalau orang lapang hatinya, jelas-jelas gak ada paksaan, kemudian mereka melakukan kekafiran, maka jelas ini merupakan sebuah kekafiran. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang gini, kita kalau mulai ya sadar dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar tentang agama, tapi dia mengakhirkan urusannya sama Allah. Faham maksudnya mengakhirkan? Nunda. Kita disuruh ini, nanti dulu. Kita disuruh berbuat seperti ini, saya belum mampu. Kira-kira apa yang terjadi? Allah bakal mengakhirkan semua urusannya di dunia. Dari mulai jalan kebahagiaannya diakhirkan, sampai kemudahan dunianya diakhirkan, kemudahan akhiratnya diakhirkan. Kebayang nundanya seseorang terhadap urusannya Allah, maka Allah akan tunda urusannya dia semua. Terjadi enggak? Terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam beberapa hal. Yang pertama, dalam surat Al-Ahqaf ayat 19 Allah mengatakan walikullin darajatun mimma 'amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Dan bagi masing-masing manusia, ya, mereka mendapatkan derajat menurut apa yang mereka kerjakan. Paham? Allah Subhanahu wa taala akan balas menurut apa yang mereka kerjakan. Makanya kenapa surga itu bertingkat-tingkat? Karena manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah bertingkat-tingkat. Semakin kita nunda, semakin belakangan selesai. Amalan kita ke surga, tapi pertanyaannya seberapa cepat? Itu menunjukkan seberapa tinggi. Jelas di sini. Jadi nggak sama antara orang yang kemudian berusaha untuk bersegera
sama orang yang dia punya kesempatan secara jelas, nggak ada udzur dan lain sebagainya, tapi kemudian dia berusaha untuk apa? Meremehkan. Ya. Makanya ada ilustrasi apa? Kalau seandainya ada sayembara, barang siapa yang melakukan ini, ya pagi hari ini sholat subuh, ya maka mereka akan mendapatkan hadiah, ya 1 buah sepeda. Istilah sepeda itu, ya sampai buat apa? Bantuan sosial. Belum waktunya buka, belum waktunya dibagi, orang sudah nunggu belum kan? Karena mereka kelihatan. Jelas. Tapi ketika Allah menjanjikan lebih dari itu, yang jelas-jelas dengannya Allah mudahin hidup seseorang dan dikasih keberuntungan yang tidak bisa dinilai dengan apapun, kemudian orang masih banyak yang nunda. Kenapa? Karena hatinya hampa. Makanya manusia ini lebih mudah percaya sama yang dilihat daripada apa yang Allah janjikan. Jelas. Paham? Makanya mereka tertipu sama dunia. Ini yang terjadi. Makanya Allah SWT mengatakan wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah memberikan seorang kecuali apa? Yang diusahakannya sama dia. Jadi yang diusahakannya itu yang dia dapat. Wa anna sa'yahu saufa yura. Hasil usahanya dia akan dia lihat nanti. Thumma yuzahul jazaa'al awfa, maka Allah akan balas dengan balasan yang sempurna. Sempurna. Sangat sempurna. Sampai Allah katakan paling sempurna. Al-awfa. Dan Allah balasnya di mana? Istilah ini Allah balas dunia akhirat. Ya. Tapi yang terjadi, ya, ketika Allah balas dunia, siapa yang bisa ngerasain? Siapa yang bisa ngerasain? Yang hatinya hidup. Mereka baru sadar kalau Allah itu sayang sama dia. Kalau hatinya hampa, sadar nggak balasan? Sudah. Kayak orang dikasih gaji tiap bulan 20 juta dan sudah berjalan kira-kira 5 tahun. Kira-kira pada waktu 5 tahun, tahun yang kelima dikasih gaji, rasanya gimana? 20 juta. Rasanya gimana? Persis biasa. Orang yang hampa tuh kayak gitu. Padahal nominalnya bagi orang yang gajinya UMR kira-kira 4 jutaan, orang yang lihat gajinya 20 juta gimana rasanya? Ya sudah. Tapi bagi mereka yang sudah tahunan, apa yang terjadi? Biasa. Kapan jadi nggak biasa? Kalau di ATM-nya kelihatan 19 juta. Kurang 1 juta, baru kaget tuh. Kok cuman segini reaksi dia? Karena sudah biasa, maka nggak reaksi. Ini hati manusia. Kebayang ya ikhwah? Ngerinya di situ. Ya. Oke. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Kadang-kadang kita kalau bicara sholat nih, ada orang yang datang kemudian belakang-belakang kan. Betul nggak? Sholat belum dimulai. Ya kan? Harusnya yang dilakukan apa? Di depan apa belakang? Kalau dia datang duluan? Depan. Maka kemudian Rasulullah memberikan peringatan dengan peringatan ini. Taqaddamu fa'tammu bihi dikatakan apa? Majulah kalian maka berimamlah denganku. Jelas? Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Dan hendaklah apa? Berimam, ya, orang-orang sesudah kalian kepada kalian. Kemudian apa? La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Dan suatu kaum membiasakan diri melambat-lambatkan, ya,
terutama masalah soft dia mengakhir-akhirkan, maka Allah akan juga mengakhirkan apa? Masuk surganya. Dan juga diakhirkan dari apa? Keluar dari neraka. Jadi selama urusan kita sama Allah dilambetin, maka Allah juga akan melambatkan urusan kita semua, baik urusan dunia ataupun akhirat. Makanya kenapa kita sering duduk di majelis tapi yang ngefek ke dalam kehidupan kita cuma sedikit. Karena dalam prakteknya kita masih nunda, maka Allah akan nunda semua urusan kita. Jelas? Paham sekarang? Jadi ilmu yang kita pelajari nggak jamin. Yang jamin apa? Seberapa besar kita mengutamakan Allah. Dari situ Allah akan mengutamakan urusan kita. Seberapa besar juga, imbang semuanya. Jelas balasannya? Oke. Kemudian apa? Hukuman atas kelengahan hati mengikuti prosedur penyelamatannya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaihim qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini cerita tentang perang Uhud. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mengapa ketika kalian ditimpakan musibah pada perang Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh kalian. Kapan? Badar. Badar itu, ya, perang Badar, kaum muslimin menang telak, dihabisin orang-orang kafir. Begitu perang Uhud, kenapa kalah? Gara-gara satu masalahnya. Awalnya menang enggak? Cuman satu masalahnya. Apa masalahnya? Hah? Ria? Kan. Bukan masalah harta sebenarnya. Nggak mau dengerin omongan Rasulullah untuk nggak turun. Masalahnya cuma di situ. Dan itu dilakukan oleh berapa orang? 40 orang tuh. Yang kena berapa? Semua. Udah bayang nggak? Yang lainnya kenapa? Nggak ngasih tahu untuk nopang 40. Makanya kemaksiatan yang terjadi tanpa ada peringatan sekitarnya membawa dampak semua kan. Dan 40 ini dikasih tahu sama pemimpinnya, jangan turun, enggak, kayak kita sudah menang jelas. Makanya yang mati syahid berapa? Yang bertahan 10 duluan. Yang bertahan tetap di tempatnya, Allah matikan mereka dalam kondisi mati syahid di awal. Subhanallah ya ikhwah. Kejadian Uhud itu membawa dampak, para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Karena lengah sedikit dalam ketaatan membawa efek yang besar luar biasa. Baru satu kejadian. Lah kalau kemudian seumur hidup kayak gitu gimana rasanya? Jelas? Ini yang Allah gambarkan kepada para hambanya yang taat tadi. Makanya ketika mereka maksiat langsung dikasih sama Allah peringatan yang jelas depan mata, bagaimana efek yang sangat mengerikan. Sampai dikatakan pada waktu itu para sahabat menjadi 4 sikap ketika mereka kemudian dihujani balik oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada 4 sikap. Sikap yang pertama apa? Sebagian kelompok ada yang lari. Paham? Sikap yang kedua di tempatnya dan bingung. Sikap yang ketiga adalah melepaskan senjata. Sikap yang keempat ngapain? Sikap yang keempat adalah mencari Rasulullah SAW. Ketika dikatakan Rasulullah sudah meninggal, dicari sama mereka. Jadi para sahabat terbagi menjadi 4 bagian. Anda bisa bayangin. Yang ikut perang 4 bagian. Dan yang lari akhirnya apa? Allah maafin. Ada yang lari. Dari kejadian itu. Berawal dari apa? Berawal dari mereka ditimpa musibah gara-gara mereka tidak taat. Pada Rasulullah mengatakan apa? Jangan kalian turun. Ya, sebelum aku perintahkan, walaupun kalian melihat kami disambar burung. Tahu istilah disambar burung? Persis.
kami jadi bangkai ini, belum ada perintah buat turun, jangan turun. Jelas ya ikhwah? Sampai diistilahkan seperti itu. Ya. Kemudian apa? Kelengahan hati seseorang resikonya adalah menyebabkan keburukan menyebar. Orang kalau sudah hatinya lengah, yang kena masalah dirinya atau banyak orang? Korbannya banyak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala apa? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah engkau seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah buat dia lupa diri. Lupa diri ini disebut dengan apa? Hampa hati. Di antara orang yang lupa diri adalah hatinya hampa. Yang sadar hatinya hampa siapa? Dirinya sendiri. Yang sadar dia lupa sama Allah siapa? Dirinya sendiri. Yang bisa ngerasain cuma dirinya. Ya. Kemudian Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Allah katakan dalam surat At-Taubah, mereka telah melupakan kepada Allah orang-orang munafik. Maka Allah melupakan mereka. Orang kalau sudah dilupakan sama Allah, mereka akan melakukan apa dalam hidupnya? Berusaha sendirian dan gak minta bantuan sama Allah. Ujung-ujungnya jadi orang apa? Nih, orang munafik itu berusaha cari aman dalam hidupnya. Kenapa? Makanya berdiri di dua kaki supaya aman kanan kiri. Ini namanya cari perlindungan dengan caranya sendiri. Kalau kita cari perlindungan kepada Allah, maka kita nggak bingung sama apa kata orang. Karena yang membuat efek buruk dan baik terjadi karena Allah. Sedangkan orang munafik enggak. Mereka bingung apa kata manusia. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang seperti ini. Jelas? Baik secara amal ataupun i'tiqad. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir ya ikhwah, kelengahan hati. Allah Subhanahu wa taala menghukum orang kafir dan munafik di dalam neraka karena ini. Jelas. Jadi diciptakannya neraka dan para penghuni neraka semua adalah orang yang hatinya lengah, alias apa? Hampa. Semua. Pasti penghuni neraka pasti seperti ini. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Ujung-ujungnya apa? Hum kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafil. Allah katakan kami ya jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati enggak? Dipakai? Enggak. Punya pendengaran? Dengerin enggak kebenaran? Dipakai? Enggak. Orang yang hampa hati kan seperti itu. Jelas. Mereka tahu kebenaran semuanya, tapi dikerjain tidak. Maka Allah samakan mereka dengan apa? Binatang ternak. Binatang ternak hidupnya pakai aturan enggak? Enggak. Selesai. Pakai apa? Hawa nafsu. Bahkan Allah katakan balhum adol, lebih sesat lagi. Manusia kalau sudah hidup pakai aturan lebih sadis daripada binatang. Apa yang tidak bisa dilakukan sama binatang bisa dilakukan sama manusia. Ada nggak binatang yang bunuh bapaknya sendiri? Habis lahir langsung ibunya dibunuh. Ada ketemu? Nggak ketemu tuh. Manusia bisa gitu? Bisa. Ada nggak binatang ya yang kemudian bunuh anaknya sendiri? Dalam artian anak yang dilindungi sama dia netes dibunuh. Ada? Manusia bisa gitu? Jahiliyah. Lahir tanam. Makanya Allah mengatakan apa? Balhum adun. Gara-gara apa? Hatinya hampa. Ini ngerinya.
Makanya kenapa begitu kita melihat kehidupan dunia, kejam ya orang. Ya, karena hampa hatinya. Kalau hatinya nggak hampa, nggak mungkin dia kejam. Dan bahkan nggak mungkin dia berat buat sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan sholat yang paling berat sama atas orang munafik apa? Isya dan subuh. Kalau dia tahu keutamaannya, maka mereka akan mendatangi bahkan dengan merangkak habun. Kenapa? Kayak orang diumumin. Kalau besok subuh orang hadir, maka setiap yang hadir akan dapat apa? Dapat uang dan lain sebagainya. Orang sebelum subuh sudah datang, ngapain nungguin? Karena ada hadiahnya. Jangan jauh-jauh lah. Ya, habis kajian biasanya ahad subuh ada makanannya. Rame nggak masjidnya? Padahal cuma makanan tok. Begitu makanannya nggak ada, rame nggak? Makanya masjid yang sering disorot adalah masjid yang apa? Memberikan makanan dan lain sebagainya. Masya Allah jamaahnya datang. Ya ikhwah, daya tarik sekecil itu bisa menjadikan orang begitu banyak. Karena mereka melihat hal. Bagaimana ketika Allah memberikan lebih daripada dunia dan seisinya. Jelas, tapi nggak kelihatan. Makanya jadi berat. Jelas. Sudah itu. Mudah-mudahan ini jadi peringatan buat kita semuanya, ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita petunjuknya, menjauhkan kita dari kemunafikan serta menjauhkan kita dari kesyirikan dan menjauhkan kita dari penyakit hampa hati. Ya, insya Allah pembahasan berikutnya ketika kemaksiatan menjadikan semua urusan kita susah. Bagaimana efek urusan ini jadi susah dan berantakan semuanya? Insya Allah kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.